Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhajar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtuduror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu
Yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besannya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besannya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, "Fakaifa bi muslimin fasikin?" Asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang tahunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasih saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu. Wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan itu. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana.
Anta ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Lu ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah.